lagu-lagu yang menurut gua udah jauh dari kenapa kita merayakan Natal sebenarnya kayak gitu. Iya. Kayak hype-nya Natal. Hype-nya Natal. Ketika kita ngelihat di mall segala gitu, nggak ada satupun patung Yesus atau kelahiran Yesus gitu. Kok baru sadar ya? Tapi kebanyakan patungnya Sinterklas dan hadiah-hadiah dan pohon Natal gitu. Jadi simbol. Kenapa? Simbol, exactly. Dan itu pun juga bukan simbol Kristen atau Katolik kan, karena di Injil juga nggak ada pohon Natal. Dan gak ada Sinterklas. Jadi maksud gue dan Oke, Covision semuanya, kita akan membahas obrolan dari Dr. Richard Lee dan Daniel Mananta. Sepertinya dua orang Kristen ini selalu bikin kisruh ya. Kisruhnya kalau untuk orang Islamnya cukup positif, tapi bagi orang Kristen yang merasa agama mereka dibongkar begitu luar biasanya, ya para pendeta banyak yang panas. Ya ini setahun yang lalu itu ketika Daniel Mananta mengundang Ustadz Abdul Somad, mengundang Felix Show dan lain sebagainya. Daniel Mananta juga mendapatkan banyak sekali kritikan dari para pendeta gitu, seolah-olah Daniel Mananta itu sedang mempromosikan Islam dan lain sebagainya. Ya mereka berdua ini sedang mencari popularitas dengan nama Islam. Tapi kita nggak tahu niat mereka apa. Tapi kita ambil sisi positifnya saja. Dan kita akan bahas video yang cukup menarik ini. Oke, silakan disimak dulu. Gue lebih fokus sama yang temanya benar-benar tentang kelahiran Yesusnya gitu, bukan tentang Sinterklasnya. Oke. Ngerti ya? Maksudnya atau misalnya tentang Santa Claus is coming to town, I saw Santa kissing mama atau All I want is Christmas is you. Mariah Carey, exactly. Itu kayaknya atau Last Christmas. Itu lagu-lagu yang menurut gua udah jauh dari kenapa kita merayakan Natal sebenarnya kayak gitu. Iya. Kayak hype-nya Natal. Hype-nya Natal. Ketika kita ngelihat di mall segala gitu, nggak ada satupun patung Yesus atau kelahiran Yesus gitu. Kok baru sadar ya? Tapi kebanyakan patungnya Sinterklas dan hadiah-hadiah dan pohon Natal gitu. Jadi simbol. Kenapa? Simbol, exactly. Dan itu pun juga bukan simbol Kristen atau Katolik kan, karena di Injil juga nggak ada pohon Natal. Nah, jadi kalau saya ngomong Mas Daniel, Mas Richard, ya saya panggil Mas aja lah ya, karena kita mungkin ya seumuran. Jadi begini, saya tegaskan bahwa kalau ngomongin nggak ada di dalam kitab kalian, nyembah Yesus juga nggak ada dalam kitab kalian, gitu kan? Itu nggak ada. Penyembahan terhadap Yesus tuh nggak ada di dalam Bible. Kemudian Trinitas juga nggak ada di dalam Bible. Kemudian ibadah pada hari Minggu itu juga nggak ada di dalam Bible. Kemudian baptis itu juga caranya nggak seperti itu, nggak seperti apa yang ada di dalam Bible. Banyak hal-hal yang tidak dilakukan orang Kristen sebetulnya ada di dalam Bible, dan banyak juga yang dikerjakan oleh orang Kristen nyatanya nggak ada di dalam Bible. Itu semuanya harus fair gitu. Kalau kita ngomong harus fair, nggak cuma masalah Natal, pohon Natal dan Sinterklas, nggak cuma itu. Banyak sekali yang harus Anda kritisi dari agama Anda. Jadi saya hanya menginginkan supaya orang-orang Kristen tuh banyaklah coba mereka mengkaji kitab mereka dan memperbaiki internal mereka sendiri sebelum mereka itu banyak menuduh-nuduh Islam. Kan sekarang banyak tuh muncul YouTuber Kristen tapi sukanya nuduh-nuduh Islam, memfitnah Islam, nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, tiba-tiba ngomongin Quran, ngomongin hadis dengan tafsiran asal jidat mereka kan. Nah itu loh yang kita inginkan seperti itu. Jadi nanti kita akan ketemu pada kesimpulan yang sangat fair. Kalau umat Islam sebetulnya selama ini peduli dengan orang Kristen supaya mereka itu kembali lagi ke dalam kitab mereka yang asli, kitab mereka yang mengajarkan kebenaran seperti yang diajarkan Yesus gitu loh. Dan gak ada Sinterklas. Jadi maksud gue dan dan lebih gilanya lagi nggak ada juga soal tukar kado gitu. Well, ada, dan lebih parahnya kalau di Injil, kalau misalnya lu lihat di kitab Wahyu, ini Wahyu yang terakhir gitu ya. Jadi di Wahyu itu ada two witnesses. Aduh, gue nggak tahu bahasa Indonesia, tapi ada dua saksi dan orang mikirnya kalau misalnya itu dua saksi ini adalah Musa dan Elia. Dan ketika dia balik, dia itu kayak berantem sama setan lah atau apa gitu, Lucifer, karena ini di akhir zaman gitu kan. Nah, akhirnya si dua witness ini mati. Dua witness ini mati, dan cara dunia gelap gitu ya merayakan kematian dari dua witnesses ini adalah dengan tukeran kado. Itu jokes atau apa? No, it's real. Itu di Wahyu berapa, nanti kita cek ya abis ini. Tapi maksud gue cek sekarang. Wahyu 11 ayat 10 gitu ya. All the people who belong to this world,
yang to the darkness lah ya, will gloat over them and give presents to each other to celebrate the death of the two prophets who had tormented them. jadi in the end simbol dari tukeran gift itu sebenarnya ya kalau misalnya diambil dari tradisi diambilnya dari situ gitu. Tapi again gue nggak tahu ini far-fetched aja. Oke, tapi gue baru sadar loh setelah lu ngomong itu, ternyata yang kita rayakan itu yang lebih heboh kayak gitu. Ternyata itu justru Natal ya. Bro, nggak ada Rudolph the Red-Nosed Reindeer men di Alkitab bro. Santa Claus, kaos kakinya, kayak lagunya juga gue baru sadar loh. Santa Claus is coming to town, joy to the world, all I want is Christmas is you. Kita nggak bicara Tuhan Yesus ya justru di situ ya. Joy to the world ya, tapi kalau misalnya yang bener Last Christmas segala itu enggak ya. Tapi kalau kita di gereja kan kita nyanyi Silent Night, betul. Ya, Gloria in Excelsis Deo, exactly. Hallelujah dan something like that ya. Ya. Baru sadar lo gue. Lu serius lo baru sadar? Berapa ya? Serius. Gue baru sadar, serius. Dan yang kita tahu juga atributnya kan topi Santa. Betul. Bukan salib ya? Bukan. Ya bukan salib juga. Oh my God. Oke, setelah kita mendengar obrolan dua orang kocak ini ya, oke, Mas Richard dan Mas Daniel Mananta, kita mengambil kesimpulan, ternyata memang ya, mohon maaf, kebanyakan orang-orang Kristen, pendeta-pendeta Kristen, dan pembesar-pembesar Kristen itu mereka membuat ajaran mereka sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan imajinasi mereka, dan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kan sebetulnya di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, orang-orang yang merubah kitab suci mereka itu adalah para pendeta, para pembesar-pembesar agama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjelaskan di dalam surat Al-Fatihah ada dua golongan manusia. Yang pertama disebut maktub, yang kedua disebut sebagai dolim. Maktub itu orang-orang Yahudi. Mereka mengerti tentang agama Islam, kebenaran Islam. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi mereka nggak mau ikut yang benar. Mereka malah mengikuti yang salah. Sedangkan yang kedua yang disebut sebagai dolim. Dolim itu artinya tersesat. Orang-orang tersesat adalah mereka orang-orang Kristen, orang-orang pecahan dari Nasrani. Mereka itu melakukan segala sesuatu, baik itu amal ibadah mereka, keyakinan agama mereka, tapi itu nggak ada ilmunya sama sekali. Apa yang mereka yakini, apa yang mereka kerjakan, tidak tercatat di dalam kitab mereka. Jelas itu. Jadi ketika kita berbicara tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, pembesar-pembesar Kristen, pembesar-pembesar gereja, apa yang sebetulnya mereka yakini dan apa yang mereka kerjakan, semua adalah ajaran mereka, bukan ajaran Yesus. Itu semua sudah kita pahami. Tetapi orang-orang Kristen, entah mereka itu sebetulnya sadar atau mereka nggak sadar, atau memang mereka nggak mau sadar, ya kita nggak tahu. Tapi semoga dengan banyaknya channel-channel seperti ini, kemudian membahas masalah logika-logika yang memang menginginkan untuk kembali ke ajaran murninya Kristen, ya semoga aja banyak orang-orang Kristen yang terbuka mata hatinya melihat agamanya, ajaran Yesus itu seperti apa. Kalau mereka sudah mempelajari ajaran Yesus seperti apa, menemukan kebenaran ajaran Yesus, tentunya mereka akan masuk ke dalam Islam, karena semua ajaran Yesus ada di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.